Hari itu, Mahua memberitahu Kajal jika dia ada di sekolah Gauri, dan ingin berbicara dengan ayahnya. Kajal yang menerima telepon tersebut beralasan ayahnya sangat sibuk, dan bisa memberikan pesan agar dia menyampaikannya. Mahua berkata, jika ayah Gauri datang ke sekolah maka kita bisa duduk bersama, untuk menyelesaikan masalah di sini. Kajal setuju dan bilang, bahwa dia akan memberitahu pesan tersebut. Setelah mengakhiri panggilannya, Kajal berpikir, sekarang Gauri tidak akan baik-baik saja, karena aku akan melakukan drama. Kajal berteriak memanggil Aryan dan terus memukuli dirinya sendiri, sehingga membuat Aryan khawatir dan mempertanyakan apa yang terjadi. Kajal mengatakan, aku tidak bisa menjadi ibu yang baik untuk Gauri, aku baru saja mendapatkan telepon dari sekolah Gauri yang menyatakan bahwa Gauri telah mengambil pistolmu dan menembakkan pelurunya. Aryan pun mengambil ponselnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan bergegas pergi. Di tempat lain, Padma yang sudah ditunjuk sebagai Sarpak untuk menggantikan Mahua, menegur Ramesh dengan menyiramkan seember air padanya, karena selalu mabuk dan menjelaskan bahwa Mahua masih hidup. Ramesh bertanya, omong kosong apa yang kau bicarakan? Mahua sudah mati dan aku melihatnya sendiri saat kecelakaan itu terjadi. Padma menceritakan kronologi kejadiannya ketika berada di sekolah Gauri dan berkata, aku langsung datang untuk memberitahumu, tapi aku tidak bisa mengharapkan sesuatu apapun darimu. Mereka pun berdebat dan saling menyalahkan apa yang harus dilakukan. Di satu sisi, Aryan sudah mencapai sekolah bersama Kajal dan mempertanyakan apa yang terjadi, lalu Kajal memberikan perhatian palsu dan bertanya tentang kondisi Gauri. Gurunya berkata, semuanya baik-baik saja tapi karena kejadian hari ini, setiap anak di sekolah berada dalam bahaya, putrimu telah menembak Sarpak dan ini merupakan bahaya besar. Kajal tersenyum mendengar hal tersebut, namun saat gurunya menunjukkan bahwa yang menembakkan peluru itu adalah Krishna dan membuat Kajal kesal. Krishna berlari memeluk Aryan dan mengatakan, aku bersumpah tidak melakukan apapun, ini adalah ulah Gauri. Saat itu Gauri datang dan berkata, dia berbohong papa, dialah yang sudah menembakkan senjatanya. Gauri bertanya pada Krishna kenapa dia mengadu pada ayahnya, Krishna pun menjawab jika Aryan juga adalah ayahnya. Mereka terus memperebutkan Aryan, namun Aryan mencoba menjadi penengah bagi mereka dan melarang untuk tidak berkelahi. Di tempat lain, beberapa guru menegur Mahua dan mengatakan, Krishna adalah putrimu, bagaimana kau bisa begitu ceroboh, bagaimana kau bisa menjaga anak-anak lain ketika kau sendiri tidak bisa menjaganya. Guru lain juga berkata, ini bukan hal yang kecil, dia adalah anak yatim, itu sebabnya Krishna tidak bisa diatur. Mahua menghentikan mereka bicara dan mengatakan, aku tidak ingin mendengar sepatah kata pun yang menghina Krishna. Ternyata keributan terjadi di ruangan lain, orang tua wali murid meminta polisi untuk segera menangkap Krishna, dan menghinanya dengan mengatakan, entah darah kotor siapa yang ada di nadinya, bahkan ayahnya tidak ingin mengakui dirinya. Aryan menegur untuk menjaga lidahnya dan bertanya, apakah pantas kau berbicara seperti itu pada seorang anak? Wali murid lain berkata, anak ini telah menjadi ancaman bagi kehidupan anak-anak, dan apakah itu tidak masalah bagimu? Polisi menjelaskan sesuatu pada Aryan bahwa situasi sedang memanas karena orang-orang emosi, bahkan ada yang mengajukan kasus terhadap anak ini, jadi lebih baik kau bawa Krishna bersamamu demi kebaikan semua orang. Aryan pun mengajak Krishna untuk ikut bersamanya, dan memintanya untuk tidak khawatir karena dia akan selalu bersamanya. Di satu sisi, seseorang datang memberitahu Mahua bahwa polisi telah membawa Krishna pergi. Tanpa mengatakan apapun Mahua pun berlari sekuat tenaga untuk mengejar Krishna. Tak lama kemudian, Ramesh yang sudah berada di kantor polisi kaget melihat Mahua masih hidup. Mahua yang baru tiba langsung berteriak memanggil Krishna, tapi polisi wanita malah membawanya pergi. Di sisi lain Aryan sedang mengajukan pertanyaan pada Krishna, dan bertanya tentang nama ibunya. Tiba-tiba Padma datang mengalihkan perhatian dan berkata, kau tahu bahwa anak ini telah membahayakan nyawa seorang Sarpak, sekarang kau harus segera memenjarakannya. Di satu sisi, Mahua meminta polisi wanita untuk melepaskan dirinya, dan membiarkan dia bertemu dengan putrinya yaitu Krishna. Ramesh pun berpikir, aku tidak akan membiarkan dia merusak impianku lagi, aku akan menghapus nama dan jejak Mahua begitu juga dengan putrinya. Setelah beberapa drama terjadi, Mahua kembali ke rumah dan mendapatkan teguran dari bibinya yang mengatakan, jika kau masih ingin tinggal di sini bersama Krishna maka kau harus memiliki suami dan ayah untuk Krishna, setidaknya masyarakat tidak akan berperilaku buruk pada kalian. Kau harus setuju menikah dengannya,
lagi pula dia masih lajang dan kau harus melanjutkan hidupmu, setelah itu kita bisa menutup mulut masyarakat. Mahua marah dan bertanya, bagaimana kau bisa berbicara seperti itu? Apa kau lupa bahwa di hati dan pikiranku hanya ada Aryan? Bibinya berkata, kau seharusnya keluar dari mimpimu dan melihat kenyataan, bahwa Aryan tidak akan pernah kembali dalam kehidupanmu. Mahua berkata, Aryan pasti akan datang, hati dan pikiranku yakin dia akan kembali karena Mahadewa tahu bahwa aku membutuhkan Aryan, dan aku harus bertemu anakku. Mahua pun pergi meninggalkannya. Bibi pun kesal karena Mahua tidak pernah mengerti. Di saat pria itu sendiri, dia berkata, Mahua bukanlah keinginanku tapi kebutuhanku, dan aku akan memenuhi kebutuhanku ini. Keesokan harinya, Mahua bertanya pada kepala sekolah kenapa mengeluarkan Krishna dari ruang kelasnya. Kepala sekolah memberikan surat yang menyatakan bahwa Krishna dikeluarkan dari sekolah. Mahua sempat membela diri bahwa itu semua bukan kesalahan Krishna, namun kepala sekolah tidak bisa berbuat apapun, karena wali murid ada yang mengadukannya. Mahua berpikir, apa yang sebenarnya terjadi, kenapa semuanya hancur secara tiba-tiba. Sesampainya di rumah, Mahua mendapatkan kejutan lagi karena rumahnya rusak berantakan, dan bertanya pada bibinya tentang apa yang terjadi. Bibinya menjelaskan bahwa orang-orang dari 5 desa datang dengan ancaman, jika kau tidak meninggalkan rumah ini maka mereka akan membakarku hidup-hidup, sekarang lebih baik kau bawa putrimu dan pergi tinggalkan diriku. Tiba-tiba terdengar sekelompok orang berteriak meminta mereka untuk mengosongkan tempat. Mahua keluar untuk menghentikan mereka dan bertanya apa yang mereka lakukan. Padma yang melihat kejadian itu bersama Ramesh berkata, sejak kapan kau ingin menghina Mahua? Kau tahu bahwa semua keinginanku menjadi terpenuhi setelah semua orang menganggap Mahua meninggal. Ramesh yang kesal berkata, aku harus memberitahumu bahwa keinginanmu tidak dapat terpenuhi karena aku akan mengirimmu ke neraka. Setidaknya jika kalian berdua mati maka keinginanku akan terpenuhi. Sontak Padma pun terdiam karena kaget mendengar ucapan Ramesh. Di satu sisi, warga semakin membuat kegaduhan dan memaksa mereka untuk segera mengosongkan rumahnya. Krishna mengambil batu dan ingin melemparnya, namun Mahua menghentikan dan bertanya apa yang kau lakukan. Seorang warga menghina perilakunya dan bilang jika Krishna adalah anak haram. Sontak Mahua emosi mendengar hal itu dan memperingatkan untuk tidak berani menghina putrinya lagi, lalu meminta mereka semua untuk pergi. Warga pun mulai meninggalkan tempat itu karena takut Mahua berbuat nekat. Ramesh yang bersembunyi berkata, ini akan mencemarkan nama baik Mahua dan putrinya sehingga dia sendiri yang akan meninggalkan desa, bahkan kau tidak pernah tahu jika kau memiliki putrimu sendiri yaitu Krishna. Di dalam rumah, Mahua membuat Krishna duduk dan mengatakan bahwa dia akan pergi mengambilkan air untuknya, namun langkahnya terhenti karena Krishna menahan tangannya dan berkata, jika ayah ada di sini mungkin semuanya tidak akan terjadi. Mahua mulai mengingat kejadian saat Aryan menyelamatkannya dari manusia primitif, dan menyelamatkan tubuhnya yang hampir dipotong karena berada di dalam sebuah pohon. Mahua menangis mengingat hal itu, namun dia mencoba untuk menyembunyikannya. Krishna bertanya, kenapa kau tidak pernah memberitahu atau menunjukkan foto ayah kepadaku? Mahua meminta Krishna untuk menutup matanya dan membayangkan ayah yang ada dalam pikirannya. Krishna pun menutup mata dan melihat bayangan Aryan, seolah takdir ingin memberinya petunjuk, jika Aryan memang ayahnya. Di rumah Thakur, Aryan sedang merawat luka Gauri dan mengatakan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena Gauri adalah anak pemberani. Durga juga memberikan perhatian pada Gauri dengan memberikan coklat dan menghiburnya. Aryan mulai teringat Krishna dan berkata dalam hatinya. Di sini kita semua merawat Gauri sedangkan Krishna yang malang tidak tahu siapa yang menolongnya. Aku harus membantu Krishna dan ibunya, namun aku tidak tahu keberadaan mereka. Di tempat lain, Krishna mempertanyakan alamat ayahnya dan berjanji bahwa dia akan menemukannya. Mahua menjadi sedih dan berusaha menjelaskan pada Krishna dengan berkata, jika kau berdoa pada Mahadewa dengan sungguh-sungguh, maka dia akan memberikan solusi padamu. Krishna pun akhirnya meminta izin untuk pergi ke kuil. Sesampainya di sana, pendeta menghentikan Krishna masuk karena menganggap bahwa dia adalah anak haram dan tidak ingin kuilnya tercemar, bahkan pendeta juga menghina Mahua adalah wanita tidak baik. Krishna langsung menegur pendeta untuk tidak menghina ibunya dan berkata, aku akan memberitahu ayahku karena dia seorang polisi, dia akan memukulmu dengan tongkat, jadi kau harus membiarkan aku masuk karena Mahadewa akan memberitahu keberadaan ayahku. Namun pendeta meminta Krishna menanyakan langsung pada ibunya, dan mengusirnya sampai terjatuh. Ramesh yang menyamar mengisyaratkan seseorang untuk segera melakukan tugasnya,
Wanita itu pun langsung mempermalukan Krishna dan menghina dirinya sebagai anak haram karena tidak memiliki ayah, bahkan menuliskan coretan di pergelangan tangannya. Mahua mencapai kuil yang sama dan menjatuhkan piring puja karena terkejut, melihat semua orang mentertawakan Krishna yang menangis sendirian. Mahua berteriak memanggil Krishna dan berlari untuk memeluknya. Dia menegur warga karena bertingkah buruk pada seorang anak kecil dan meminta mereka untuk menghentikan dramanya. Setelah warga membubarkan diri, Krishna mengatakan bahwa dia tidak ingin tinggal di desa itu lagi, dan meminta Mahua untuk membawanya pergi. Mahua berkata dalam hatinya, bagaimana aku menjelaskan pada Krishna bahwa aku juga tidak tahu siapa orang tuanya, bahkan aku tidak bisa memperkenalkannya pada Aryan.